Penurunan terbesar ada di pajak daerah yang turun sekitar 10,14%, terutama karena kebijakan penghapusan biaya balik tambah kendaraan bermotor untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya. Retribusi daerah justru naik 4,6%, antara lain karena kenaikan retribusi layanan kesehatan masih bergerak. Tapi di sisi lain, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun hampir 9%, BLUD menjadi retribusi. Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan PAD sampai September 2025 baru mencapai 712,8 triliun rupiah atau sekitar 51,3% dari pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1%, tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya 58,4 triliun rupiah. Pak Mendagri udah bicara. Lebih dari 31 barang dan jasa juga turun 10,5% dan belanja lainnya anjlok 27,5%. Jadi memang terlihat ada perlambatan distribusi di banyak pos. Saya ingin tekankan bahwa percepatan realisasi belanja uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Pak Dito bilang karena bayarnya di akhir tahun kan kontrak itu. Tapi katanya daerahnya naruhnya di Bank Pembangunan Pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu daerahnya maunya nggak ada uang jadinya, banknya nggak bisa muter itu, nggak bisa menyiapkan. Harusnya walaupun dari belanja kan biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa nyalurkan bisnis dan pelaku usaha di kawasan itu. Jadi selalu kita bertanya-tanya kenapa uang di pusat terus tumpuknya. Kalau kita sebar ke daerah, uangnya balik lagi ke pusat, nggak ada gunanya itu ke daerah. Jadi ke depan harus dipikirkan lagi supaya uang tetap bertahan di daerah. Kalau bank daerahnya kurang bagus, ya dibetulin supaya di bank benernya. Tapi kalau uangnya pusat terus, ya bank daerah juga nggak bisa nafas. Dan yang penting adalah pembangunan daerahnya oleh swasta yang pinjam ke bank, atau uang yang di sana menjadi terhambat. Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekarang di dalam program masih untuk benar-benar bekerja, masih melambat. Pembelajaran secara tersebut berakibat menambahnya peran pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelasnya bukan soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan itu ada 18 triliun kalau dari kas daerah.